Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya dalam info tentang diabetes. Kemarin kita sudah membahas tentang hipertensi pada diabetes. Sekarang saya akan membahas tentang kolesterol dan diabetes. Topik yang tidak kalah menariknya. Silahkan menyimaknya. Kelainan pembuluh darah adalah komplikasi jangka panjang yang merupakan penyebab meningkatnya kesakitan dan kematian penyandang diabetes. Di negara-negara maju, pengapuran pembuluh darah merupakan masalah kesehatan yang sangat mencolok pada diabetes. 80% kematian pada diabetes disebabkan karena pengapuran pembuluh darah. 3/4 dari kematian tersebut disebabkan karena penyakit jantung koroner, sedangkan 1/4 sisanya disebabkan karena penyakit pembuluh darah yang lainnya, yaitu stroke dan gangguan peredaran darah tepi, misalnya di kaki berupa gangren atau pembusukan. Angka kejadian penyakit jantung koroner, stroke, dan kaki gangren 2-4 kali lebih sering terjadi pada diabetes dibanding dengan non-diabetes. Penyakit jantung koroner merupakan alasan utama perawatan di rumah sakit pada diabetes. Melihat data-data tersebut di atas, timbul pertanyaan, adakah hubungan antara pengapuran pembuluh darah dengan diabetes? Dan bila ada, bagaimana hubungan itu? Pada pengapuran pembuluh darah, tidak dikenal istilah penyebab, tetapi lebih tepat faktor risiko, karena tidak ada atau belum ditemukan sebab yang pasti yang menimbulkan penyakit jantung koroner. Yang jelas adalah banyak faktor terbukti mempunyai hubungan dengan terjadinya penyakit jantung koroner. Faktor itu disebut faktor risiko. Ada 3 faktor risiko utama penyakit jantung koroner pada diabetes, yaitu kelainan lemak darah, tekanan darah tinggi, dan merokok. Dari ketiga faktor utama tersebut, merokok dan tekanan darah tinggi merupakan faktor yang mudah diketahui. Tidak demikian halnya dengan kelainan lemak darah. Hal ini disebabkan karena kelainan lemak darah tidak menimbulkan keluhan, dan untuk mengetahuinya harus diperiksa darahnya. Tetapi seringnya diabetes agak segan pergi ke laboratorium karena berbagai alasan. Apa yang dimaksud dengan lemak darah? Kolesterol adalah bagian alamiah lemak dalam darah yang diperlukan oleh semua sel dalam tubuh manusia. Hati atau liver kita membuat kurang lebih 80% dari kolesterol dalam tubuh kita. Sisanya 20% berasal dari makanan yang kita santap sehari-hari. Bila sebagian kolesterol berperanan penting dalam menjaga kesehatan kita, kadarnya yang tinggi dalam darah akan menaikkan risiko seseorang untuk mendapatkan penyakit jantung pembuluh darah. Jika dalam darah kita mengandung kolesterol dalam jumlah yang banyak, kelebihan kolesterol dapat masuk dan mengendap dalam dinding pembuluh darah. Lama-kelamaan, pengendapan tersebut akan menyempitkan lubang aliran pembuluh darah, bahkan dapat menyumbatkan secara total aliran darah ke otot jantung dan jaringan otak. Ada 2 macam kolesterol, LDL dan HDL. Kolesterol LDL sering disebut kolesterol jelek karena dapat terkumpul dalam dinding pembuluh darah. Sedangkan kolesterol HDL sering disebut kolesterol baik karena dapat melindungi pembuluh darah dengan cara mengangkut kolesterol jelek keluar dari darah. Kolesterol total adalah penjumlahan semua kolesterol yang jelek atau LDL maupun yang baik atau HDL. Selain kolesterol, di dalam darah terdapat juga material lemak yang lain
disebut trigliserid. Para peneliti belum yakin benar apa peran trigliserid dalam kejadian penyakit jantung. Yang jelas adalah bila kadar trigliserid dalam darah tinggi, maka kadar kolesterol baik atau HDL akan rendah. Juga bila kadarnya terlalu tinggi, dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung. Bagaimana kelainan lemak darah pada diabetes? Pada diabetes, kelainan lemak darah yang khas adalah kelebihan trigliserid, bukan kelebihan kolesterol. Meskipun demikian, kelebihan kadar trigliserid dan kolesterol LDL dapat terjadi secara bersamaan. Karena pada diabetes sering terdapat penurunan kolesterol baik atau HDL, dan juga pada keadaan kelebihan trigliserid biasanya disertai dengan rendahnya kadar HDL, maka masuk akal apabila kekerapan penyakit jantung koroner pada diabetes cukup tinggi. Di samping itu, pada diabetes, kegemukan dan tekanan darah tinggi sering ditemukan bersama-sama. Berikut ini beberapa kiat yang dapat membantu Anda dalam perang melawan kelebihan kadar lemak, baik kolesterol LDL maupun trigliserid dalam darah. Kelebihan berat badan akan meningkatkan trigliserid dan menurunkan kolesterol HDL. Maka, mengurangi beberapa kilogram berat badan akan dapat membantu mengkoreksi kelainan lemak darah. Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dan kolesterol dapat menaikkan kadar kolesterol dalam darah. Beralihlah dari makanan berkadar lemak tinggi seperti daging merah berlemak, jeroan, dan produk yang berasal dari susu penuh menjadi buah dan sayur segar, kacang-kacangan, dan produk rendah lemak. Dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kurangnya aktivitas jasmani dan olahraga dapat menurunkan kadar kolesterol HDL. Maka mulailah dan perbanyak kegiatan fisik sehari-hari dalam setiap kesempatan. Stres emosional dapat mempengaruhi pembuluh darah dan dapat memperberat penimbunan lemak dalam dinding pembuluh darah. Teknik pengurangan stres yang efektif seperti pengaturan waktu dan meditasi dapat membantu mengurangi stres. Merokok dapat merusak dinding pembuluh darah Anda, membuat dinding pembuluh darah lebih mudah ditimbuni oleh kolesterol jelek. Samping itu, merokok juga dapat menurunkan kolesterol baik sampai sebesar 15%. Jika saat ini Anda masih merokok, segera hentikan. Karena dapat merusak dinding pembuluh darah, maka tekanan darah tinggi dapat menambah jumlah deposit lemak dalam dinding pembuluh darah. Maka bila tekanan darah Anda tinggi, bekerja samalah dengan dokter Anda untuk menurunkannya. Bagaimana penggunaan obat penurun lemak darah pada diabetes? Pada diabetes yang belum terbukti ada penyakit jantung koroner, maka obat penurun lemak darah mulai digunakan bila 1. Kadar kolesterol LDL lebih atau sama dengan 130 mg per desiliter. 2. Bila kadar kolesterol LDL tetap lebih atau sama dengan 100 mg per desiliter setelah 3 bulan melaksanakan usaha diet dan aktivitas fisik. 3. Apabila kadar trigliserid lebih dari 400 mg per desiliter. Target yang hendak dicapai dengan penggunaan obat-obatan penurun lemak adalah kolesterol LDL kurang dari 100 mg per desiliter, trigliserid kurang dari 150 mg per desiliter, sedangkan kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter, serta kolesterol HDL lebih dari 45 mg per desiliter.
Pada diabetes yang sudah terbukti ada penyakit jantung koroner, obat penurun lemak darah digunakan dengan lebih intensif untuk mencapai sasaran kolesterol LDL kurang dari 70 mg per desiliter. Saat ini sudah dipasarkan berbagai jenis obat penurun lemak darah, yaitu golongan statin, misalnya fluvastatin, lovastatin, pravastatin, simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin. Juga golongan fibrat, misalnya besafibrat, fenovibrat, ciprofibrat, dan gemfibrosil. Sedangkan yang lain adalah golongan resin, asam nikotinat, dan ezetimibe. Sesuai dengan kemampuan tiap jenis obat, maka obat yang dipilih bergantung pada jenis kelainan lemak darah yang ditemukan. Apakah kolesterol LDL atau total, trigliserid, atau campuran keduanya yang tinggi. Semua obat-obatan tersebut umumnya efektif, tetapi perlu dipertimbangkan efek samping obat dan segi ekonominya. Kebanyakan obat-obatan tersebut dapat dikombinasikan penggunaannya, tetapi perlu pemantauan yang lebih ketat, terutama pada mereka yang sebelumnya atau sedang menderita gangguan fungsi ginjal dan atau hati. Gangguan kadar lemak darah pada diabetes sering merupakan petanda atau karena tidak terkendalinya kadar gula darah. Oleh karena itu, pengendalian diabetes saja kadang-kadang sudah dapat menormalkan kadar lemak darah. Artinya, penanganan kelainan lemak darah pada diabetes harus selalu diawali dengan pengendalian gula darah secara optimal dengan berbagai cara, termasuk dengan obat-obatan atau dengan insulin. Akhirnya, salam sehat. Untuk yang sudah menyaksikan video ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bila ingin mendapatkan video lainnya tentang diabetes, saksikan terus video terbaru dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe sekarang juga. Terima kasih.